Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Malik, NIM 2019 008425, kelas 4A7 Manajemen, mata kuliah Manajemen Informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mengelola sistem global. A. Perkembangan sistem informasi secara internasional. Tatanan dunia baru berpengaruh terhadap banyak sekali perusahaan nasional, industri internasional, dan perekonomian internasional oleh para politikus setempat. Banyak perusahaan lokal akan tergantikan dengan perusahaan yang memiliki jaringan yang dapat bertumbuh pesat, yang dapat melintasi batas antar negara. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan begitu hebatnya. Membangun arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Artinya, diperlukan pemahaman tentang kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong Anda ke arah kompetisi global. Penggerak bisnis adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang memengaruhi arah gerak dari perusahaan sendiri. Lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor budaya. Faktor budaya meliputi antara lain komunikasi global dan transportasi teknologi. Pengembangan budaya global, munculnya norma-norma sosial global, stabilitas politik, basis pengetahuan global. Yang kedua, faktor bisnis yang spesifik, yang meliputi antara lain pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, global workforce, dan yang terakhir, ekonomi berskala global. Strategi global dan organisasi bisnis. 1. Di tingkat budaya, adanya partikularisme, penilaian dan tindakan berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk apapun, baik agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, posisi geopolitik. Menolak konsep dasar bagi suatu kultur global bersama dan menolak dimasukinya pasar domestik oleh barang dan jasa dari luar negeri. Yang kedua, aliran dan lintas batas atau transborder data flow didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. Strategi global dan organisasi bisnis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah global. Global meliputi partikularisme budaya, yaitu regionalisme, nasionalisme, perbedaan bahasa. Harapan sosial, yaitu merek nama harapan, jam kerja. Undang-undang politik, yaitu data lintas batas dan undang-undang privasi. Yang kedua, spesifik, standar, yaitu berbeda elektronik data interchange atau EDI, email, standar telekomunikasi. Keandalan, yaitu jaringan telepon tidak merata dan tak terpercaya. Kecepatan, yaitu kecepatan transfer data yang berbeda, banyak lebih lambat dari peraturan komersial Amerika Serikat. Personil, yaitu kekurangan konsultan terampil. B. Mengelola sistem informasi internasional. Strategi global dan organisasi bisnis. Terdapat 4 strategi global dalam basis struktur organisasional perusahaan global, di antaranya
1. Ekspor domestik atau domestic exporter. Cirinya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut terpusat. Produksi keuangan atau akuntansi, sumber daya manusia, penjualan atau pemasaran, dan manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Penjualan internasional biasanya menggunakan perjanjian agensi atau anak perusahaan, tetapi pemasaran luar negeri ini lebih bergantung kepada dasar strategi pemasaran di negara asal. Contoh, Caterpillar Corporation and pabrik peralatan berat. Kedua, multinasional atau multinasional. Strategi ini memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal dan melakukan desentralisasi unitnya di negara-negara lain. Produk dan layanan penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Organisasi menjadi suatu kumpulan dan fasilitas kondisi pasar setempat. Organisasi menjadi suatu kumpulan dari fasilitas produksi dan pemasaran di luar negeri. Perusahaan yang menggunakan sistem ini, contohnya General Motors, Chrysler, dan Intel. Ketiga, waralaba atau franchiser. Dalam sistem ini, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi untuk alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personil luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Contohnya waralaba makanan seperti McDonald, Wethersfield Cookies, dan KFC. Keempat, lintas negara transnasional. Sistem ini menjadikan setiap aktivitas dapat memberikan nilai tambah yang diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber daya dari pasokan dan permintaan, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Tata kelola perusahaan-perusahaan seperti ini sangat mirip dengan struktur federal, di mana tempat inti manajemen pusat yang kuat untuk melakukan pengambilan keputusan, tetapi terbesar kekuatannya dan daya keuangannya pada seluruh divisi globalnya. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem ini GT Corp, Sony, dan Ford. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Dalam mengembangkan sistem informasi global, tentunya hal ini jauh lebih sulit dibanding hanya dalam ruang lingkup lokal. Selain karena cakupan negara yang luas, pengembangan sistem informasi global di suatu negara bisa berbeda-beda tantangannya dengan negara lain. Berikut ini ialah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam mengembangkan sistem informasi global atau SG. Kendala budaya. Perusahaan multinasional dalam menawarkan produk atau jasanya bisa terjadi adanya berbenturan budaya di dalam daerah operasionalnya, dan ini merupakan masalah yang besar yang bisa menjadi penghambat bagi perusahaan dalam memasarkan produknya. Kendala ini merupakan hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Kendala-kendala tersebut apabila tidak dapat diatasi oleh para perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap pemasaran dari produknya yang hanya dapat dilakukan dalam wilayah tertentu sehingga tidak dapat memasarkan produk secara luas, serta juga mengakibatkan perusahaan multinasional tersebut tidak bisa berinteraksi serta bekerja sama dengan perusahaan lokal di wilayah tersebut, sehingga akan mengancam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Untuk itu, setiap perusahaan harus mempunyai ide yang kreatif serta dinamis untuk mengatasi kendala tersebut, dan perusahaan harus memenuhi kebutuhan berikut ini. 1. Selain kebutuhan global, perusahaan multinasional juga harus memenuhi kebutuhan lokal. Kedua, kemampuan mengerti bahasa juga harus dipenuhi. Karena setiap negara atau wilayah operasi mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satunya ialah bahasa. Ketiga, perusahaan juga tetap menetapkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pusat serta
Keempat, melakukan penetapan jadwal kegiatan global supaya kegiatan operasionalnya tetap terukur dan rapi. Kendala politik. Kendala politik biasanya muncul akibat adanya kebijakan-kebijakan yang akan menghambat kegiatan perusahaan dalam memasuki pasar lokal, seperti misalnya pemerintah menghambat pembelian atau impor perangkat keras, dikarenakan pemerintah berusaha untuk melindungi perusahaan lokal dari investasi asing yang akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan lokal tersebut untuk berkembang, sehingga hanya barang-barang produksi dalam negeri saja yang boleh digunakan. Pemerintah membatasi pemrosesan data, sehingga data yang akan dikirim ke luar negeri diproses terlebih dahulu oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah rahasia-rahasia negara diketahui oleh pihak luar. Pembatasan komunikasi data yang paling umum dilakukan pemerintah ialah pembatasan arus data lintas batas atau perpindahan data yang dapat dilakukan oleh mesin yang melintasi batas negara. Transborder Data Flow atau TDF dapat dibagi menjadi 4 jenis. 1. Data operasional. Data transaksi pembelian dan penjualan barang. Data arus kas yang masuk dan keluar. Kedua, data pribadi yang mengenai individu tertentu. Data pemesanan tiket kereta api, pemesanan tiket pesawat, pemesanan kamar hotel. Ketiga, transfer data elektronik antar negara. Keempat, data teknik dan ilmiah. Kendala geoekonomik. Kendala ini sering ditemui oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam memasarkan produknya karena berhubungan langsung dengan perekonomian yang terbatas di wilayah operasional di sebuah negara. Seperti misalnya ketidaksamaan mata uang di setiap negara yang menjadi masalah apabila suatu nilai mata uang di negara operasional lebih tinggi dibanding negara asal yang dapat berpengaruh pada pengeluaran dana dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Kendala kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Beberapa manajemen anak perusahaan juga sering merasa bahwa anak perusahaan bisa tetap beroperasi tanpa adanya bantuan serta arahan dari arahan pusat. Mereka menganggap bahwa anak perusahaan tetap mampu berdiri sendiri tanpa intervensi dari perusahaan induk. Hal ini bisa menjadi masalah karena hal ini bisa menyebabkan anak perusahaan berjalan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan manajemen pusat dan bisa memicu konflik. C. Isu teknologi dan peluang dalam rantai bisnis global. Tantangan teknologi sistem global. 1. Platform komputasi dan pengintegrasian sistem haruslah menjawab bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis peranti keras komputasi yang berbeda, agar dapat mengembangkan sistem global, terdistribusi dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Kedua, konektivitas permasalahan yang terjadi biasanya kualitas jasa, keamanan, biaya, dan tarif. Manajemen jaringan lambat dalam penginstalan, kualitas yang buruk dalam jasa internasional, keterbatasan yang disebabkan oleh peraturan, kapasitas jaringan. Ketiga, lokalisasi software, keterbatasannya harus menyediakan software dalam berbagai bahasa, tampilannya harus mudah dipahami oleh pengguna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.